Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kirana dari kelas FM 19C dengan NIM 10572117419. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana cara menghitung rasio solvabilitas. Adapun pengertian dari rasio solvabilitas yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibanding dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek apabila perusahaan dibubarkan. Kemudian di sini saya menggunakan laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi dari PT Adra.biz. Untuk perhitungan yang pertama yaitu debit to asset ratio, di mana rumusnya itu total hutang per total aktiva dikali 100%, di mana total utang itu sebesar 3.800 per total aktiva 8.000 dikali 100% yaitu sama dengan 0,475 atau 47,5%. Di mana kesimpulannya yaitu jadi rasio debit untuk aset untuk perusahaan PT Adra.biz selama setahun adalah 47,5%. Nilai rasio 47,5% menunjukkan bahwa kreditor menandai perusahaan sebesar 47,5% dari total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya 47,5% pendanaan perusahaan dibiayai oleh hutang dan sisanya 52,5% dibiayai oleh pemegang saham perusahaan. Kemudian yang kedua, debit to equity ratio, di mana rumusnya yaitu total utang per total equity dikali 100%, di mana total utang yaitu sebesar 3.800 per total equity 4.200, maka hasilnya 90,5%. Kesimpulannya yaitu jadi rasio debit to equity untuk perusahaan PT Adra.biz selama setahun adalah 90,5%. Nilai rasio 90,5% menunjukkan bahwa kegiatan usaha dari PT Adra.biz dibiayai oleh hutang yang nilainya 90,5%. Kemudian untuk perhitungan yang ketiga yaitu long term debit to equity ratio, di mana rumusnya yaitu utang jangka panjang per total ekuitas dikali 100%, di mana utang jangka panjang yaitu sebesar 2.300 per total ekuitas 4.200, yang hasilnya yaitu 54,8%. Nilai 54,8% menunjukkan bahwa utang jangka panjang perusahaan besarnya adalah 54,8% dari nilai ekuitas yang dimiliki perusahaan. Artinya 54,8% dari ekuitas dijaminkan untuk utang jangka panjang. Kemudian yang keempat yaitu time interest earned, di mana rumusnya EBIT per biaya bunga, di mana EBIT yaitu sebesar 2.600 per biaya bunga 340, yang hasilnya yaitu 7,65. Jadi nilai time interest earned dari perusahaan PT Adra.biz dalam jangka 1 tahun adalah 7,65 kali. Nilai rasio 7,65 kali menunjukkan bahwa laba sebelum bunga dan pajak yang diperoleh perusahaan dapat digunakan untuk membiayai 7,65 kali biaya bunganya. Kemudian yang terakhir yaitu fixed charge coverage atau FCC, di mana rumusnya yaitu EBIT tambah biaya bunga tambah kewajiban per biaya bunga tambah kewajiban sewa, di mana EBIT sebesar 2.260 ditambah biaya bunga 340 ditambah kewajiban sewa 60 per biaya bunga 340 ditambah kewajiban sewa 60, yang hasilnya
sama dengan 7,5 kali. Kesimpulannya yaitu seandainya rata-rata industri untuk phase change coverage adalah 10 kali dan hasil dari nilai efisiensi perusahaan hanya 7,5 kali, maka nilai ini kurang baik karena masih di bawah rata-rata nilai industri. Baiklah, itulah tadi beberapa contoh cara perhitungan rasio solvabilitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.